Ya guys, ini saya lagi jalan di satu mall di daerah Cibubur, di tempat yang paling tinggi, dan salah satu lantainya tuh kaca kayak gini guys. Jadi tuh satu, dua, tiga lantai bawah. Nah, saya berdiri di sini nih. Nah, tahu nggak teman-teman, barusan ada yang perempuan jalan biasa, pas dia ngeliat langsung mundur ketakutan. Jadi kadang-kadang rasa takut itu muncul karena kita tahu. Padahal kalau kita nggak tahu nggak ada masalah gitu. Jadi kalau orang yang nggak sadar jalan lewat-lewat aja. Tapi orang yang jalan lihat bawah begitu tahu kaca langsung kaget berhenti, ada yang lari, ada yang loncat, itu sering kejadian sini kayak gitu. Karena apa? Karena dia tahu. Nah kadang-kadang penting untuk tidak tahu sehingga kita nyaman. Jadi dalam berkarya, bekerja itu kenapa anak kecil lari jatuh bangun karena dia nggak tahu bahwa jatuh itu sakit, bahwa dia selalu berani mencoba. Nah kalau orang dewasa karena udah terlalu banyak tahu, akhirnya mau ini takut, ini yang tadi ketawa, ini kalau anak kecil nyanyi jelek nyanyi aja. Orang ketawa dia bahkan nggak tahu ketawa itu apa, sampai dikasih tahu lo diketawain baru. Makanya sebagian besar orang mengatakan bahwa anak kecil rata-rata mulai mempunyai image buruk tentang diri justru ketika sekolah. Ada teman yang ngomong dia jelek, ada yang pembimbing yang bilang dia kurang berbakat dan sebagainya. Justru ketika di rumah orang tua puji-puji dan sebagainya. Justru karena itu teman-teman, tidak tahu itu adalah salah satu kekuatan kita untuk berkembang. Dulu ada satu cerita begini, ada seorang marketer ya, dia marketer baru di satu perusahaan. Tiba-tiba di tes pertama kali bilang gini, lo akan diterima di sini kalau lo bisa jual barang ini ke perusahaan di depan itu. Ada tuh tetangga perusahaan manajer ini. Itu aja tantangan lah. Oke, siap Pak. Akhirnya pelajarin produknya, datang ke manajer itu. Wah, dia ngomong macam-macam. Sampai akhirnya dibalik, ya saya berhasil sell. Kaget semua. Lu kok lu bisa nge-sell ke dia? Kenapa emang? Ini kita semua di sini nggak ada yang bisa nge-sell ke dia. Semua kita gagal gini. Kenapa pegawai baru itu berhasil? Karena dia bahkan nggak tahu bahwa ini orang paling susah untuk dijualan. Karena dia nggak tahu, dia pede aja, dia confident, terangin apa, akhirnya bisa closing. Manajer yang senior nggak ada yang bisa closing, karena sebelum mulai udah dibilangin, lo coba jualan dia, lo kalau bisa jago, tuh orangnya susah. Jadi semuanya gagal, ini orang karena nggak tahu malah berhasil. Nah, sometimes tidak tahu itu adalah power. Dalam berkarya juga gitu, ketika nulis juga gitu. Kita nulis, kita nggak tahu bahwa ini grammar salah, kita nggak tahu ini, kita tulis saja, itu malah jadi karya. Penulis-penulis yang tahu tentang tulisan bagus, ini malah nggak jadi. Saya bisa bikin lagu banyak banget ketika saya waktu di Senada. Tapi sekarang setelah udah belajar musik, tahu macam-macam, malah nekat juga gue dulu ya. Saya punya teman pemusik yang guru seni. Dia pokoknya jago semua alat musik, dia jago. Pokoknya berpuluh kali lipat lebih jago dari saya tentang musik. Tapi ngarang satu lagu pun dia nggak bisa. Karena apa? Karena udah dibebani oleh bahwa lagu tuh harus begini, harus gini. Sampai akhirnya nggak bisa berkarya. Justru kadang-kadang kalau kita tahu malah nggak. Makanya waktu nulis saja. Gak usah takut, wah ini grammar atau gimana. Biarin jalanin aja, nanti belajar dari kesalahan, baru karya kita bisa jadi. Baca buku 101 penulis bagus, tapi jadikan itu sebagai bahan koreksi. Bukan bahan yang buat, wah ntar gue dosa ini, salah, enggak. Jadi berkaryalah, jangan takut salah, jangan takut resiko gitu. Anggap aja kamu nggak tahu ini kaca, percayalah bahwa itu akan bikin kamu maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.